Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turji qailaha 'anil muhlikah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Syekh Musa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dikumpulkan kita pada pertemuan kali ini berjumpa untuk mengais peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani kisah-kisah beliau, sifat-sifat beliau, karena memang kita mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, kita bisa takjub dengan pribadi Rasul, takjub dengan karakternya Rasul, takjub dengan budi luhurnya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita bersyukur dengan hal tersebut. Karena apabila kita takjub kepada orang yang salah, maka ketakjuban itu akan menjerumuskan kita. Takjub kepada orang yang salah justru akan menjerumuskan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita takjub dengan satu pribadi atau dua pribadi, ada pribadi, kalau dalam Al-Quran itu ada dua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi uswah hasanah untuk kita. Sinten? Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim, ada uswatun hasanah, itu ada Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan untuk kita bahwasanya gila uswahmu wong, ini loh orang-orang beriman, uswahmu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh uswahmu itu Nabi Ibrahim. Maka kalau kita baca Quran Bapak Ibu, kok ada tentang Ibrahim, maka jangan tergesa-gesa, dilihat apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan baca Quran lek bawa Quran yang sak terjemahane. Nah, raketang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan ada nanti dalam ayat-ayat yang bisa kita fahami secara jelas, bahkan orang musyrik baca itu bisa beriman. Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak bisa kita pahami kecuali lewat para ulama. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka ketika kita baca, panjenengan baca, lihat Bapak Ibu dirahmati Allah beserta dengan artinya. Itulah tadabbur Al-Quran. Kalau misalkan ada di sana tentang Ibrahim, tentang kisahnya Ibrahim, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka berhenti sejenak. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita tentang Ibrahim? Begitu pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ditunjuki untuk bisa berdoa, kita ditunjuki untuk bisa beribadah, kita ditunjuki untuk bisa mengaji, jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah diterima tidak diterima, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengetahuinya. Kita hanya bisa berusaha. Seandainya ada dua orang, yang satu tidak pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia seratau sujud belas, urip sampai sewidak tahun sampai mati ini ratau sujud belas, sujud kepada Allah tidak pernah. Yang satu lagi ini orang pernah, dia bukan hanya pernah tapi senantiasa sujud, tapi ternyata sujudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu dirahmati Allah, beruntung mana orang yang pernah sujud kepada Allah
atau orang yang sama sekali tidak pernah merasakan sujud kepada Allah? Beruntung pundi? Yang sujud. Jelas-jelas yang sujud nggih. Secara hadisnya gamblang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya iman walaupun hanya sebiji dzarrah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagaimana kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah khawatirkan apakah doa saya dijabahi atau tidak. Tetapi yang saya khawatirkan ketika saya tidak bisa lagi untuk berdoa, tidak diberikan keinginan untuk berdoa, itu yang harusnya saya khawatir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berusaha sholat, ngaji, poso dan lain sebagainya, hanya bisa berusaha. Kita khawatir itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khawatir tidak diterima, khawatir, tapi lebih mengkhawatirkan lagi kalau misalkan sudah tidak lagi ada daya tarik sholat, terus gak enek-enek, daya tarik untuk ngaji tidak ada lagi, daya tarik untuk sedekah sudah hilang, daya tarik untuk berzikir sudah hilang, daya tarik untuk berdoa sudah hilang. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketertarikan kita pada kebenaran, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan prasangka-prasangka di hati kita, pertikaian-pertikaian yang ada di hati kita, perselisihan di antara kita, dieratkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kemuliaan di dunia, untuk memperjuangkan agama Allah, dan untuk bisa bertetangga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya tetangga di surga, tetangga di surga kan orang enek, tidak ada istilahnya dosa, tidak ada istilahnya lahun walaghun kan gitu. Satu perkara yang sia-sia, satu perkara yang istilahnya dosa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita pernah bertetangga sama-sama muslim, kita punya tetangga sama-sama muslim, tahu godaan, tahu kemudian saling mengganggu satu dengan yang lainnya, maka cukup sampai di dunia saja. Cukup di dunia saja, lah di akhirat nanti jangan sampai seperti itu ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk ke bab baru, Pak. Bab baru. Ini tumben kok enggak brand lokal. Pak Karim, ada brand lokal. Saya malah senang brand lokal. Ya, ini gaweane Indofood. Indofood ini Kristen apa? Ngaji-ngaji mereknya ya Kristen iki. Lah iki HP-ne Pak Ustaz yo gaweane Cina. HP-ne gaweane Cina. Iki gaweane lali HP kan durung enek, lek enten sing tiyang muslim sing teng pasaran Indonesia wis enek sing gawe HP, ya kita beli ya Pak ya. Ora enek Cina ya wis enek kuwi. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang masuk ke bab yang ke-17. Riyadhus Shalihin, bab yang ke-17. Sampun? Bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala. Bab wajibnya pasrah, patuh, tunduk tanpa tapi, tanpa alasan. Namanya inqiyad itu bukan hanya sekedar taat. Taat itu bisa dalam keadaan gersulo, dongkol ya Pak. Piye meneh lek aku gak taat juga digaji. Nah, antara karyawan dan bosnya. Piye meneh lek aku ndak taat ya engko, lek aku gak patuh karo komandanku ya nanti saya dimutasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau inqiyad ya, untuk hukum Allah, untuk syariatnya Allah, itu kita wajib inqiyad. Inqiyad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, patuh, tulus, legowo. Patuh, tulus, legowo, taat tanpa tapi, iya tanpa alasan. Wis pokoknya mboten enten tapi-tapian, ndak ada alas-alasanan, pokoknya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakunhu man du'iya ila dzalika wa amara bil ma'rufin aw nuhyiya 'anil munkarin. Atau juga
orang-orang yang mereka menyeru kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada hukum Allah berarti dengan Al-Qur'an, taat dengan Al-Qur'an, Mbak. Taat dengan Al-Qur'an. Atau orang yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada Allah, Rasulullah, atau pewarisnya para nabi, siapa? Para ulama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan peringatan dari Rasulullah SAW, Rasul sudah kabarkan seperti ini, yuk jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama sudah mengabarkan seperti ini, apalagi kalau mereka sepakat, bukan berselisih, sepakat ulama, ya, sepakat ulama bahwasanya begini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya harus kita jalankan tanpa tapi. Wa umira bima'rufin aw nahya an munkarin. Kalau kita dilarang dari satu perbuatan mungkar, ya jangan bales, jangan kemudian malah nyolot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya ini kan ada. Jadi ngeten, Pak. Ada istilahnya, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Satu. Ada istilah yang kedua, lihat yang pertama, lihat yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Yang kedua, istilah yang kedua, sebelum kau sampaikan kepada seseorang, lihat dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua kaidah ini itu untuk orang yang berbeda jangan dicampur. Gimana? Misalkan yang satu, lihat apa yang disampaikan dari kebenaran, jangan dilihat orangnya. Ya, jangan dilihat orangnya. Berarti itu kaidah untuk orang yang mendengarkan. Terus ada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua apa? Perbaiki dirimu sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Itu kaidah untuk yang menyampaikan. Lek dicampur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sing mendengarkan ngomongi, Pak Ustadz, bener awakmu sik lho. Sadurunge nuturi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sempurna itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dirahmati, dua kaidah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh kita campur, ya, tidak boleh kita campur. Nah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar nanti kemurkaan Allah bahwasanya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu untuk masing-masing dari kita. Bukan untuk menilai orang lain, Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau itu kita gunakan untuk menilai orang lain, maka kita akan mencari guru yang sempurna, padahal tidak ada guru yang sempurna. Boro-boro kok guru agama sing angel lagi. Agama kan angel Pak. Lakoni taat itu kan sulit apa mudah, Pak? Sulit apa mudah taat itu, Pak? Sulit nggih. Boro-boro kok agama sing angel nglakoni ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak orang mungkin dia jadi guru bahasa Indonesia, tapi kok kelakuannya tidak mencerminkan adab. Ada enggak, Pak? Ada enggak, mboten? Ada nggih. Mungkin guru lek sing matematika ini insyaallah beradab, Pak. Mungkin ada guru IPS, guru IPA atau guru bahasa Indonesia, tapi tidak mencerminkan adab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita masuk ke kelas, ternyata guru yang kita dapatkan, guru bahasa Indonesia, ya kaya ngono kuwi, ndak mau diterima apa ndak, Pak? Apa yang disampaikan? Diterima. Permasalahannya kalau misalkan dia su'ul adab, maka itu permasalahan dia. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sebagai mustami' ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah, gunakan untuk mengevaluasi diri sendiri, jangan digunakan untuk mengevaluasi yang menyampaikan. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap orang akan berusaha, wis aku gak usah nyampaikan gak usah menyampaikan saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya belum pantas, maka ilmu tidak akan sampai kepada kita. Baik, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dilarang dari satu kemungkaran, walaupun kadang rodok nyelekit nggih, Pak. Ini apa nggih? Walaupun kita diperintah untuk melakukan satu kebaikan, kadang ya rodok nyelekit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nyelekitnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anggap sajalah itu sedikit selentian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan seperti anak kecil Pak,
Anak kecil itu kadang kudu selentik sik gen manut, nggih Pak. Nah kadang kita Bapak Ibu dirahmati Allah diomongi apik-apik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para asatir, lewat para mubalik, diomongi apik-apik. Ora krasa, dadak diselentik sik Pak. Kadang dadak diculek sik. Diculek sik lagi. Sampean. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kan dilihat ya seperti dianggap saja Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sedang diselentik sama Allah. Oh iya, saya ada masalah di sini, saya diselentik sama Allah supaya saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar sak kereng-kerenge Umar Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sudah ketemu sama ayat Allah, luruh beliau. Ketika Rasulullah SAW meninggal, gitu, ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar ini teriak-teriak Pak, dia bawa pedangnya wis dibuka, dicopot dari sarungnya, mengatakan siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh dia, ayo menang. Orang-orang udah nangis Bapak Ibu dirahmati Allah, datang Umar itu yo nangis kok, tidak ada yang berani ngomong Rasulullah meninggal. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Abu Bakar masuk Bapak Ibu, masuk ke rumahnya Aisyah, melihat ternyata Rasulullah sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW keluar, kemudian lihat Umar muring-muring Pak di tengah kerumunan gitu, digetak sama Abu Bakar Pak. Mar, lingguh Pak, dikon lingguh sama Abu Bakar, lingguh. Kemudian dibacakan ayat Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan rasul sebelumnya yang telah lewat. Afa imma ta'uqtilang qalabtum ala aqabikum, apakah kalau kemudian dia mati terus kemudian kalian akan murtad? Maka Umar tanya, "Hei Abu Bakar, sing mbok waca kuwi ayat?" Iya, ini ayat ini sudah turun, ya, sudah zaman sejak dulu ini turun. Maka Umar mengatakan, seakan saya baru pertama kali mendengar ayat tersebut. Langsung luluh Bapak Ibu dirahmati Allah, Umar nangis. Begitu pula misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar pas pernah saya sampaikan, mungkin mengumpulkan ibu-ibu, ayo kumpul semuanya, beliau suruh ajudannya, prajuritnya, kumpulkan ibu-ibu di dekat masjid, semuanya kumpul. Kemudian Umar mengatakan, wahai para wanita, deloken, bujangan Madinah ini masih terlalu banyak. Sampean mergone mahare terlalu dhuwur. Kan nggih? Mahare pinten, Pak? Seperangkat alat salat, tapi sak mejite, salate ning masjid tok. Lah salat ning omah ya sak omahe, mangkat salat numpak mobil ya sak mobile. Lagi seperangkat alat salat Indonesia kali orang Arab beda. Nah, Bapak Ibu dirahmati kalian terlalu mahal. Mahare kakean nggih. Mahare kakean ini bujangan ini terlalu banyak di Madinah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati, ketika Umar sedang khutbah seperti itu, beliau jadi Amirul Mukminin, tiba-tiba teriak seorang nenek Pak. "Hei Umar!" Ini padahal presiden Pak. Istilahnya Bapak Ibu dirahmati Allah, misalnya Pak Jokowi kunjungan di pasar, no. "Hei Jokowi," gitu Pak. Ora tik bapak-bapak ndak pakai presiden ndak. Ini Umar juga diteriaki, Pak. "Hei Umar." Monggo posternya dicekel ya, Pak. Arep bengok-bengok nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa? Perempuan ini mengatakan begini, apa kamu ndak pernah dengar tuh ayat wa ataitum ihdahunna kintar, dan kalian memberikan kepada salah seorang di antara mereka perempuan kintar, harta yang banyak. Kintar itu Bapak Ibu dirahmati Allah, emas sebesar kepala kerbau. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ada Bapak Ibu dirahmati Allah, okay, ada orang yang kasih mahar emas sebesar kepala kerbau. Ki abote sepiro nih? Ndas kebo beh. Walaupun itu emas sebesar kepala kerbau, kata Allah Subhanahu wa taala, ndak boleh mbok ambil lagi. Maka ketika diperingatkan itu ayat, iya ayat ini, ya, maka Umar langsung merevisi, Pak, okay, apa keputusan saya batal, wis gak sido, cancel. Wis silahkan sampean mau pasang mahar berapapun silahkan, suruh pulang semua, Pak. Nah, itu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang mungkin yang disampaikan kepada kita untuk mengingatkan kita kadang nyelekit, Pak.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai yang disampaikan, maka kita terima dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun itu rodok nyelekit. Sebaliknya bagi yang menyampaikan, ya ojo nyelekit. Karena tidak semua orang terima, oleh misalnya diselenting, tarik jenggote, kamu boleh diselenting. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima." Maka tidak, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hukum atau berhukum kepadamu fima syajara bainahum, pada perkara yang timbul perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa mereka ada perasaan rada ora pati trima, rada ora legowo. Mimma qadai, dari apa yang panjenengan sudah, apa yang kamu putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka memasrahkan diri mereka dengan sebenar-benar kepasrahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, An-Nisa ayat 65 ini ada dua versi turunnya ayat Bapak Ibu. Kenapa sababun nuzul, maaf nggih. Kenapa ayat ini turun? Ada dua versi. Versi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Muslim, ada seorang sahabat namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu punya julukan perisainya Rasulullah SAW. Karena ketika perang Uhud Rasulullah kan beliau diserang dari depan dan belakang, kan dikepung Rasulullah. Ya, yang dari belakang pasukannya Khalid, yang di depan pasukannya Abu Sufyan. Nah, sampai para sahabat Bapak Ibu dirahmati Allah, ada Thalhah di sana, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, masih kerabatnya Rasulullah SAW, ini lindungi Rasul. Thalhah dan Zubair ini Bapak Ibu dirahmati, Zubair ini yang jadi, kenapa kok disebut perisainya Rasul? Karena dia cari tameng, Pak. Tameng di sekitarnya sudah tidak ada lagi, sudah pecah. Saking dahsyatnya itu, Pak, nggih. Padahal sekawasio, nggih. Ternyata sampai pecah, Pak. Itu kemudian dia dia dekat Rasulullah SAW, jadikan punggungnya sebagai perisainya Rasul. Zubair tidak minta, ya Rasul, dongakno kula kebal ya Rasul. Tidak. Zubair tidak minta kebal, tidak. Rasulullah bahkan ketika itu beliau sampai berdarah, kan, beliau sampai berdarah, terus kemudian baju besi sampai nempel di pelipis sini sama di sini. Ya. Itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam suatu kali berselisih dengan seorang ahli Madinah, seorang sahabat dari kalangan Ansor, Pak. Tentang apa? Tentang perairan, tentang pengairan sawah, irigasi. Ada sumurnya ini Bapak Ibu, itu dekat dengan Zubair. Jadi sumur nggih. Di sini sawahnya Zubair. Terus kemudian di sini sawahnya sahabat Ansor. Aslinya Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini juga ada setelah satu sawah di sini ada sumur lagi. Nah, kemudian ini mengadu, sahabat Ansar ini mengatakan ini harusnya sumur mengairi tanah saya, bukan mengairi tanahmu. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul memutuskan, ini kan cedak karo sawah Zubair, gitu. Apa Rasulullah SAW sampaikan? Zubair, mbok kamu berbagilah dengan saudaramu, yaitu biarkan dia mengairi sawahmu, engkau lek misale wis kebak baru biar mengairi sawahe saudaramu. Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata orang Ansor ini tidak sebutkan namanya, para ulama berselisih pendapat. Orang Ansor ini mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan memutuskan ini gara-gara si Zubair masih kerabat dengan panjenengan. Zubair bin Awam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Zubair ini istilahnya masih sepupunya Rasulullah SAW. Ini gara-gara dia anak pamanmu, terus mbak putus nih, berarti nih Zubair saya garek negonanku. Harusnya tidak seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau keputusan Rasul tadi sudah hadir atau bukan, Pak?
Adil kan nggih? Ya sing cedhak sing ndi ya sing kene sik. Terus gek ngene. Aslinya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini orang itu sebenarnya nggih, sebenarnya ndak pas nggih. Dia ndak dapat dari Zubair Bapak Ibu nggih. Dia ndak aslinya di sini ada pembatas. Ada pembatas. Terus kemudian jadi antara sawahnya Zubair sama sawahnya orang Ansor ini ada pembatas. Jadi untuk apa namanya membedakan pengairannya. Lah dia masuk ke pengairan yang sana, Zubair masuk ke pengairan yang sini. Nah hasilnya tidak dapat jatah, tapi sama Rasulullah Zubair, yo dikei lah saudaramu, gitu loh, dikei saudaramu. Tapi malah dia tidak terima Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dirahmatilah ketika dia mengatakan seperti itu, Rasulullah SAW langsung berubah warna Pak. Rasulullah SAW berubah warna, bukan beliau mau marah ndak ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi karena ini orang loh dikei hati malah ngerogoh rempelo, makanya sama Rasulullah ya sudah dikembalikan ke hukum asal. Oke, dikembalikan ke hukum asal. Ya sudah, ini ada haid di sini, ada apa namanya, ada jarak di sini, ada pembatas di sini. Sampean harusnya dapat dari sana. Zubair, biarkan sumur ini mengairi sawahmu saja, kemudian kamu alirkan ke orang lain yang apa namanya satu bagian dengan kamu, jangan kau berikan kepada orang ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan seperti itu Pak. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian turunlah ayat ini. Demi Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala wa rabbika, maka tidak demi Allah, la yu'minun, mereka tidak akan benar-benar beriman. Bapak Ibu dirahmati Allah, orang Ansor ini ada yang mengatakan dia orang munafik, ada yang mengatakan seorang sahabat, jadi bukan orang munafik. Tapi memang baru awal-awal masuk Islam, jadi wajar, wajar. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian turun ayat ini. Demi Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, mereka itu tidak akan beriman, tidak akan sempurna imannya sampai benar-benar menjadikanmu sebagai seorang hakim. Nah, kemudian kita ambil versi yang kedua. Versi yang kedua ini Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti ada kaitannya dengan Umar Pak. Ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW. Moga diunjukin. Oh, udah dipakai nih. Ada dua orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah datang kepada Rasulullah tentang ada pertikaian di sana, terus kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya diputuskan oleh Rasulullah SAW, diputuskan ini yang bener wong iki, sudah cukup. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata dua orang ini gak terima Pak. Sudah datang ke Nabi, wis diputusnya Nabi gak terima. Maka akhirnya dua orang ini datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kami punya permasalahan begini. Kami sudah datang kepada Rasulullah SAW. Rasul putuskan kok begini. Kok kami tidak puas gitu loh dengan keputusan Rasulullah itu, apa namanya, tidak masuk akal logikanya, keadilannya itu ada di mana gitu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar bergelar As-Siddiq. Rasulullah ngabarkan, Rasul baru dari langit ya, dari Mekah ke Palestina, terus ning langit balik meneh seminggu napa niku, cuman semalam saja dia beriman. Ketika orang-orang tidak beriman, ini siapa sih ngomong? Kayak koncomu ke Muhammad. Oh, lek Muhammad ini masih lebih cepat daripada itu, saya percaya. Lah ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Loh, lah Rasul wis ngomong kok, saya harus ngomong apa lagi gitu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak puas sama Abu Bakar, akhirnya datang ke Umar Pak, ketok pintu, sampaikan kepada Umar. Apa kemudian kata Umar? Sebentar, sampean kene sik ya, tunggono sik dilit. Dia masuk ke dalam Pak, dia ambil pedang Pak. Gawa pedang, langsung dicopot sarungnya ning ngarepe. Piye mau? Piye? Ditekokne, piye mang? Langsung Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum dia mau jawab sudah lari birit-birit. Nanti di riwayat lain itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Umar tidak tanya lagi, langsung diambil pedang, langsung ditebas orang ini Pak. Ya, ditebas orang yang nanti kemudian berdasarkan ayat ini ternyata itu orang-orang munafik. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, supaya Umar ora sakarepe dhewe ngoten niku nggih. Jadi Umar, Bapak Ibu dirahmati, ada orang tidak taat sama Allah dan Rasulnya, itu dia tidak bayang-bayang Pak.
Pernah kan saya sampaikan yang dikisahkan oleh Imam Al-Hakim dalam riwayatnya kitab Mustadrak ala Sahihaini, ya, hadis itu Pak. Jadi suatu kali Umar sedang berangkat ke masjid, ketemu tiga orang gitu Pak. Berangkat ke masjid ketemu tiga orang ini tongkrongan Pak, ya. Oh, apa kata Umar, wis wayahe adzan kok malah nongkrong. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ya jangan heran, dulu di zaman Rasul ya. Di zaman Rasul waktu itu di Madinah aja pas wayane masjid sahabat ya enek sing jek nongkrong, nopo saiki. Jadi jangan heran. Nah, Umar tanya, "Loh, sampean iki lho, kok ora ning masjid piye? Wis wayane masjid kok wis adzan kok ora ning masjid?" Yang dua orang Pak diingatkan sama Umar gitu itu, langsung lari Pak. Yang satu orang ini dia orang munafik. Dia dari penduduk Madinah mengatakan begini, saya tidak akan ke masjid sampai ada orang yang bisa ngangkat saya dari duduk ini terus kemudian membenamkan wajah saya. Boh, jak gelut Pak, Umar jak gelut. Akhirnya tenan Pak, dijak gelut tenan. Umar masih di masjid, jak gelut sama Umar. Dia akhirnya dibanting sama Umar, kemudian wajahnya dibenamkan ke pasir. Utsman datang. Loh, iki wis wayahnya mes salat kok malah gelut. Wayah mes salat kok malah gelut piye? Dipisah sama Utsman. Umar Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau dengan wajah marah, dipisahkan sama Utsman ya. Ya beliau Bapak Ibu dirahmati lho. Umar lho, sak nesu-nesune Umar iki, Pak. Diingat nih wae ning masjid kok ndak marah Pak ya. Tidak kemudian Utsman dibanting pisanan mboten. Tapi Umar Bapak Ibu dirahmati, sak nesu-nesune Umar diomong sama Utsman, ini kebenaran yang disampaikan Utsman, beliau langsung cair. Langsung tidak sido Pak. Oke. Ya tapi wis mau dibenamke sik wis terakhir didelepne gen lemah Pak. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati, Umar dalam keadaan marah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki. "Loh Umar, ada apa? Kok kowe teko-teko kok besangut seperti itu?" Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, Utsman ini loh Utsman, dia melindungi partner bisnisnya." Ya, melindungi partner ini kan Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata orang itu punya apa namanya? Ada bisnis gitu sama Utsman. Nah, Umar ini mengatakan ini goro-goro jadi partner bisnisnya, maka dilindungi sama Utsman gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hei Umar, wis to. Asline mau rasa dadak gelut barang, cukup kamu bawa ke sini saja." Bapak Ibu dirahmati Allah, diomongi seperti itu sama Rasulullah. Umar langsung balik lagi. Dipanggil sama Rasulullah, "Umar, artinya ndi? Loh, kadosnya mau suruh bawa ke sini." Ame digosisan Pak, Masya Allah. Ndaklah sini. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sholatnya orang itu. Hebat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dari situ kita bisa mengistimbat. Kalau misalkan kita merasa, itu kan satu kesombongan Pak. Diomongi api, terus kemudian ternyata tidak mau, tapi sombongnya seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Dieling kon sholat, dieling kon ngaji, dieling kon dan sebagainya. Dia kok malah nantang Bapak Ibu dirahmati Allah. Ibadahnya tidak dibutuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak butuh ibadah dia, wis biarkan saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Umar. Saya kira kalau dari Pak, dari kaum muslimin seraya sih ngoten niku. Nggih. Baik. Jadi akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah, karena kejadian itu kemudian turunlah ayat ini. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, sekali-kali tidak demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Orang-orang itu yang ngaku dirinya beriman itu tidak akan beriman, ya, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala imannya benar sampai mereka menjadikanmu sebagai hukum. Fima syajara bainahum, pada perselisihan di antara mereka. Ada punya masalah apa, kita kembali ke Allah dan Rasulnya. Ada masalah apa, kita kembali ke Allah dan Rasulnya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini syaratnya ada 3. Di sini ada syaratnya ada 3. Yuhaqqimuka fima syajara bainahum la yajidu fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima. Apa saja? Kalau kita mau lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, imanku iki wis bener-bener iman tenan apa ora? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita lihat dulu. Kalau kita punya masalah
yang jadi pertimbangan itu hukum Allah dan Rasulnya atau hukum yang lainnya? Yang jadi pertimbangan itu adat, kebiasaan, atau hukum Allah dan Rasulnya. Kalau yang jadi pertimbangan itu hukum Allah dan Rasulnya, permasalahan warisan, permasalahan yang lainnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, misalkan harta dagangan dan lain sebagainya. Pertimbangannya apa? Lah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan kita tidak punya pemahaman dalam hadis, ya kita bisa melihat dari para pewaris Nabi. Ini dilihat. Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah, kita punya masalah, pertama kali yang jadi pertimbangan kita Allah dan Rasulnya, atau para ulama yang memahami perkataan Allah dan Rasulnya. Oh, pendapat ulama dalam bidang ini apa? Oh, seperti ini. Berarti Bapak Ibu dirahmati Allah, kita punya satu poin untuk memastikan keimanan kita sudah benar. Baru satu poin. Setiap kita punya masalah, yang jadi pertimbangan Allah dan Rasulnya. Perkataan para ulama bagaimana? Oh, tidak boleh, ya sudah, tidak boleh, tidak boleh digoleki ya, tidak boleh, cari yang boleh. Oke, Pak, cari yang boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan katakanlah merayakan hari Natal, merayakan hari perayaannya orang-orang musyrik, tidak boleh. Tapi kan enek kiai-kiai saiki sing ngolehke. Mergo enek kiai saiki sing ngolehke, mereka kan juga pewaris para nabi. Nggih, Pak. Lah, mana nggak bisa nyari-nyari ngoten niku. Kalau sudah Bapak Ibu dirahmati Allah, ini nggih, ijma. Ada namanya ijma. Hukum Islam apa? Dalil itu kan ada 4 nggih, minimal nggih. Ada Al-Qur'an, ada sunnah, bukan hadis nggih. Karena tidak semua hadis itu sunnah. Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dan bisa jadi tidak sunnah. Contohnya, sebelum Nabi jadi Rasul, beliau semedi ke Gua Hira, tahanus di sana istilahnya, tahanus. Nah, ini bukan sunnah. Lah terus orang sekarang, Kanjeng Nabi mbiyen jadi Nabi tahanus, berarti iki sunnahnya Kanjeng Nabi. Salah. Jadi itulah Al-Quran terus sunnah, bukan hadis. Al-Quran sunnah. Hadis itu ada yang palsu, tapi sunnah tidak ada yang palsu. Jadi Al-Quran, sunnah, kemudian ijma, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama itu Bapak Ibu dirahmati Allah tidak bisa diganggu gugat. Misalkan para sahabat dulu, Bapak Ibu dirahmati Allah, para sahabat dulu mereka sepakat bahwasanya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kan Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Bukan halal darahnya mereka, bukan mereka kafir, bukan. Jadi kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq kok memerangi? Karena Abu Bakar dia jadi amir, dia jadi pemimpin kui, lek lihat rakyatnya salah ya harus mengingatkan. Lek gelem bayar zakat ya diingatke, kirimkan utusan. Ndak mau sekali, 2 kali, 3 kali, ragelem baru diancam, ragelem tak parani nggawa parang, kan ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi mereka bukan karena mereka halal darahnya, mereka napa niku murtad, bukan, tapi karena posisinya Abu Bakar sebagai pemimpin gitu. Yes, Bapak Ibu dirahmati Allah, gampangane nek wong kan kalau kita di Mekah ngoten nggih. Napa niku misalkan nanti ndak pakai kerudung, kan ditutuki karo polisi-polisi ini. Kenapa nggih, Pak? Gitu. Sing ibu misalkan pas ketok auratnya sih, aurat karo itu ingin. Kenapa nggih, Bu? Nggih toh? Ya. Lah memang seperti itu ya tugasnya Bapak Ibu dirahmati Allah. Memang ada petugas tuh petugas ya sifatnya seperti itu, nggih. Tugasnya seperti itu. Supaya hukum Allah itu diterapkan. Ya mereka kadang harus nutuk, mereka kadang harus seperti itu. Nah, tugasnya bakal seperti itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kebolehan ini, bolehnya seorang pemimpin untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat setelah peringatan beberapa peringatan dielengke wega akhirnya diperangi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq semua para sahabat sepakat, maka hukum ini tidak bisa diganggu gugat. Nanti kalau misalkan ada seorang ulama mengatakan tidak boleh orang mosok tidak mau bayar zakat kok diperangi, tidak boleh, yang memerangi itu yang memerangi malah justru dia
orang kafir malah justru dia melakukan tindakan yang haram, maka perkataan ini tidak dipakai. Paham nggih? Jadi memang dalam hukum Islam itu seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau masalahnya masalah klasik sudah ada di zaman sahabat dulu, sahabat sepakat semuanya, tidak ada yang menentang, maka itu menjadi ijma, dan ijma'nya para sahabat itu menjadi satu hukum Allah qat'i yang tidak bisa diganggu gugat. Yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali nanti ada hal-hal yang berbau darurat, hal-hal yang berbau hajat dan lain sebagainya. Oke. Baik, jadi itu ya yang pertama. Wah, mau diteruskan kok wis mari. Yes. Besok lagi aja. Terus rampung. Gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmatilah, yang pertama, kalau kita mau memastikan, poin yang pertama ada 3 poin nggih. Poin yang pertama, kalau kita mau memastikan bahwasanya kita ini benar-benar beriman tidak sama Rasul, kita ini benar-benar beriman tidak sama Allah, itu kita kalau punya masalah Pak, sing digulai pertama hadis endi, sing digulai pertama ayate apa, sing digulai pertama ulama ngomongnya piye, berarti Bapak Ibu dirahmati Allah, kita punya satu poin untuk membuktikan keimanan kita. Tapi kok sing pertama kali digulai, lek menurut hukum kae piye, lek menurut adat kae piye, lek menurut, nah Bapak Ibu rahmatillah, berarti perlu dipertanyakan kita keimanan kita. Baik, itu mungkin Bapak Ibu rahmatillah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang bertanyakan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, jadi ijma ulama itu masih berlaku sampai nanti hari kiamat. Kalau misalkan nggih, ulama zaman kita sepakat misalkan loh, seluruh ulama sak dunia iki misalnya sepakat misalkan nggih bahwasanya napa Pak? Contohin apa? Yang kontemporer. Biasanya jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ulama bisa sepakat itu kalau sudah ke perkara-perkara yang kontemporer. Jadi seiring berjalannya waktu, permasalahan kan timbul baru, ada permasalahan baru seiring modernnya zaman. Misalkan vaksinasi misalkan gitu, atau mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah gitu, misalkan itu, atau misalkan memakai masker menutupi wajah ketika kita sholat. Nah Bapak Ibu dirahmati, misalkan ulama sepakat semuanya, misalkan gitu, seluruh dunia sepakat bahwa saya memakai masker ketika kita sholat itu boleh, semuanya sepakat Bapak Ibu, maka itu menjadi satu hukum. Kalau misalkan ulama semuanya sepakat nggak boleh, itu pun juga jadi satu hukum. Jadi ulama sepakatnya kapan? Ya ulama dulu dan ulama yang besok yang akan datang pun, kalau misalkan seluruh ulama yang seluruh dunia itu sepakat sepakat untuk satu perkara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Loh kok bisa sepakat? Sekarang seluruh dunia kan angel. Terus lah makanya itu Pak, kok ulama bisa sepakat nggih, padahal wonge sak mono mbane, yang menggerakkan untuk sepakat siapa? Allah. Gitu loh. Itulah kenapa ijma itu jadi hukum, karena uang sak mono mbane enek sing ning Indonesia, enten sing Amerika, enten yang ada yang di Arab Saudi, kok ternyata omongane podo dalam perkara ini misalkan. Siapa yang menggerakkan supaya mereka ngomong podo? Allah. Makanya kesepakatan para ulama itu menjadi satu hukum, karena mustahil orang banyak bisa sepakat dalam satu perkara kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa diterima nggih? Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.